Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, alhamdulillah, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya tempat bergantung dalam menjalani hidup ini. Bersyukurlah kita dengan meningkatkan ketaatan kepadanya. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah beragama Islam. Allah hadirkan Islam untuk kita sebagai penerang jalan, sebagai rambu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan Islam kita mengenal hakikat hidup. Dengan Islam kita mengetahui cara mengisi hidup. Dan dengan Islam kita mengetahui untuk apa kita ini hidup. Bersyukurlah atas nikmat besar ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan bersalawat kepada Nabi kita semua melalui surat Al-Quran ayat 56 dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap Jumat kita selalu diingatkan tentang wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati selain dalam keadaan Islam. Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena ada rasa takut kepada Allah, maka orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya. Karena ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang beriman akan senantiasa berjuang untuk taat kepada Allah, berusaha untuk menundukkan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Sahabat iman, dunia ini adalah sijnul mu'minin, penjara bagi orang-orang mukmin. Semua ada aturannya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang bisa ditambah, ada yang tidak perlu ditambah. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang ada di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukah kita untuk istiqomah di jalannya? Inilah ujian bagi orang-orang yang hidup. Dunia adalah tempat ujian bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Ketahuilah dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji yang hidup, dan di antara kamu siapa yang lebih baik amalnya. Dan Allah lah Maha Aziz, Maha Perkasa, dan Maha Ghafur, Maha Pengampun. Ketahuilah sahabat iman bahwa hidup adalah ujian. Hidup bukan untuk bermain, dan ujian adalah untuk orang-orang yang hidup. Saat masih ada waktu di dunia ini, renungkanlah bahwa kita apabila ingin lulus dari ujian, maka kita harus melakukan ahsanu amala, yaitu amalan yang sebaik-baik amalan. Senang ada batasnya, susah ada batasnya. Itulah dunia yang sifatnya sementara. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu gembira. Sahabat iman, inilah renungan diri. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dan takutlah bermaksiat kepada Allah.
agar kita tidak terjerumus dalam langkah-langkah syaitan. Amalkan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Itulah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Kita diciptakan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah juga. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang sering kita wiridkan pagi dan sore, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jelas bahwa kita yang hidup akan dikembalikan kepada Allah yang menciptakan kita. Satu-satunya, satu persatu, kita semua akan menghadap kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan selama di dunia, mempertanggungjawabkan semua apa-apa yang telah kita lakukan di dunia. Ketahuilah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, Allah akan membalasnya. Allah Maha Perkasa dengan semua balasannya. Dan ingatlah, Allah hanya menerima hati manusia yang bersih, yaitu qalbun salim. Teruslah istiqomah, lakukan pertaubatan, kuatkan keimanan dan bertakwa kepadanya, agar hati kita bersih, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan terus bertaubat, menuntut ilmu yang syar'i dan beramal soleh. Semoga Allah kuatkan kita dan kita semua termasuk orang-orang yang selalu meraih hidayahnya. Hazanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.